Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Bayu, mahasiswa PPG PAI tahapan 2 tahun 2025 di RPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 254041111054. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMK Pembina Bangsa kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bapak ingin mengecek yaitu kebersihan pakaian kalian, kerapihan, dan sekitar meja, bangku, kursi kalian. Coba dicek sudah rapi atau bersih belum? Satria, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kali ini tidak masuk. Siapa saja? Maharani, terus Syarani, Profil P5, maaf, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hidup baik Indonesia Raya. Untuk mengingat kembali pelajaran yang lalu atau pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari, yaitu bab 5 tentang meneladani peran ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Ada berapa teori yang masuk ajaran agama Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Surya Negara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Silakan kelompok yang paling depan atau yang depan. Teori sejarah oleh Profesor Dr. Ya, terus. Teori mata oleh Profesor Dr. Baik, tepuk tangan semuanya. Bapak akan sebutkan tujuan pembelajaran menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. 1. Peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Isra ya, ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait dengan membaca takbir. 2. Peserta didik mampu menganalisis kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terakhir, peserta didik mampu merefleksikan pentingnya menjaga harkat dan martabat manusia melalui perilaku terpuji dan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Quran surat Al-Isra ayat 30. Di bawahnya bacanya apa? Larangan berbuat zina. Kemudian Quran surat ayat 2. Perbuatan zina itu akan berdampak di dunia dan juga akan meneruskan dampak di akhirat. Luar biasa, sangat ngeri sekali. Bukan hanya di dunia saja yang akan
berikan hukuman tapi sudah diakhiri. Pengertian zina. Zina adalah hubungan Ya boleh secara ini ya, secara luas. Zina adalah hubungan layaknya selayaknya istri yang yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan lelaki yang tidak terkait terikat dalam hubungan nikah. pernikahan, baik itu dalam Dilakukan oleh dilakukan oleh salah salah satu satu atau keduanya atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah secara sama sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Wa sa'a sabila. Kan kamu baca artinya, ya kan? Jadi Kamu membolehkan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. ya baik, terima kasih. Baik. Kata Allah di dalam Al-Quran saking pentingnya, saking Allah tidak ingin hambanya untuk berzina, bergaul bebas, Allah memerintahkan jangan dekat. Berarti dekat saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Usaha kita untuk supaya tidak mendekati perbuatan zina, sekarang kalau sudah berzina maka hukumannya dijelaskan oleh Allah. Quran surat An-Nur ayat 2. Apa kata Allah? Barang siapa perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang 100 kali. Tahu cambuk? Dipecut. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Karena baca artinya langsung. jangan sekali-kali salah orang di antara kalian berdua dengan seorang wanita yang bukan mahram, kecuali jika ada mahramnya. Hadis riwayat. Mendatangi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tepuk tangan semuanya. La yahluwanna ahadukum bi'imra'atin illa ma'adhi mahram. Laki-laki sama perempuan kalau dia berdua tidak ada orang di sampingnya, itu namanya khalwat. Dampak negatif di dunia dan di akhirat. Pertama, silakan baca bagian ini. Baca. Yang pertama nih, menghilangkan kewibawaan sampai 3. Silakan berdiri. Menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, mengurangi umur seseorang, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, hasil perhitungan hisab yang jelek, dapat siksa neraka. Baik, siap. Tepuk tangan banyak. Terima kasih. Jadi 3 yang atas ini adalah dampak untuk dunia, menghilangkan kewibawaan, terus jadi miskin itu kefakiran dan mengurangi umur seseorang. Yang 3 ini adalah di akhirat, Allah itu marah, murka, dan hisabnya jelek. Hisab itu hitungan nanti, pahala antara dosa dan pahala nanti akan berat itu dosanya. Dan mendapatkan siksa pasti di neraka. Cara menghindari, ya, memperkuat pendidikan agama, ngaji, selektif dalam memilih teman. Teman itu bisa mempengaruhi loh. Kalau kamu teman, carilah teman yang mendekatkan kamu kepada Allah. Kalau ada teman yang mendekatkan kamu kepada neraka, jauhi.
tapi tetap berteman, tapi tetap waspada. Jangan ikut-ikutan kalau diajak ke maksiat. Bapak akan membagikan kertas tugas ya untuk kalian semua. Bapak bagi 3 kelompok ya. Perlihatkan videonya untuk apa saja kasusnya dan bagaimana cara untuk membentengi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan dan perilaku kalangan remaja saat ini. Lalu apa aja sih penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja? Pertama adalah tingkat pendidikan keluarga yang tinggi. Lingkungan keluarga adalah salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja di masyarakat. Minimnya tingkat pendidikan di keluarga membuat remaja mudah terpengaruh pergaulan bebas. Kemudian adalah broken home. Selain tingkat pendidikan dalam keluarga yang tinggi, broken home ini bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja terkontaminasi dengan pergaulan bebas. Yang gak kalah penting adalah soal ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan berisiko membuat remaja untuk putus sekolah. Apalagi ditambah jika keluarga gak mendukung dan gak berusaha. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Sebab kondisi lingkungan akan mempengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Hindari meniru kelakuan buruk di lingkungan karena berpotensi akan menjerumuskan kita hal tersebut. Untuk mengerjakan tugas kalian, tugas kelompok yang tadi Bapak berikan itu 10 menit dari sekarang. Untuk mengerjakan tugas kalian, tugas kelompok yang tadi Bapak berikan itu 10 menit dari sekarang. Gunakan kertas atau pulpen atau pensil, silakan. Diajak untuk berdiskusi ya. Ya, mulai saya. Ya. Ada lagi, Fitri? Ya. Yang mana kertas? Jadi untuk presentasi nanti maju kelompok berapa, sebutkan namanya satu persatu. Saya kelompok 1 dari kelas 10 RD. Sama-sama kita hitung mundur nanti ya. 3 sampai angka 10. 3, 2, 1. Silakan presentasikan tugas kalian. Yang pertama adalah kelompok 1 dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas dari Pak Bayo dari kelompok 1 kelas 10 RPLC. Nama saya Alaya Kumaira. Saya tidak menjadi. Saya akan menjadi. Nama saya Rada Meyanti. Nama saya Indah Sendiri. Identifikasi masalah, tuliskan minimal 3 masalah utama dari kasus di atas. 1. Lemahnya pendidikan agama dan moral, kurangnya pendidikan karakter, pengaruh sosial media. Sebutkan apa saja pergaulan bebas. Pacaran, mengabulkan, narkoba, zina. Baik, betul, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari yang nahwi, tuliskan 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis yang relevan dan larangan pergaulan bebas dan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Masa fakir. Quran surat Nur ayat 2. Al-janiyatu wal-jani fajrihu kulla wahidin min dununi Dibaca habisnya.
Berdiri. Karena apa saja yang dikatakan oleh pelaku zina di dunia dan di akhirat. Ya, ini. Untuk di dunia, hilangnya wibawa, kefakiran dan mengurangi umur. Untuk di akhirat, dapat surga Allah, bisa jelek dan dapat disiksa di neraka. Masalah betul jawabannya tuh apa? Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bertanya baca bareng-bareng 1, 2, 3. Stop. Pergaulan bebas, Lalu. boleh, pergaulan jangan. Maka terjadi tidak akan coba-coba pergaulan bebas. Salah. Kemudian ada yang ditanyakan kelompok ya. Silakan berdiri. Tadi. Kalau pertanyaannya, mengapa pergaulan bebas dan zina dilarang Allah? Karena banyak sekali berbagai kerugian keburukannya oleh karenanya Allah melarangnya. Barangnya baik, terutama untuk kelompok 3. Hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah manfaat untuk diri sendiri kita, ya, menjaga martabat kehormatan diri, menjauhkan diri dari perbuatan zina, melindungi harga diri individu dan di mata masyarakat. Satu, apa saja hikmah menjaga diri selanjutnya, silakan. Ayat Ya. Hipides, selfie dan gil yang sering diistilahkan melalui hubungan bebas dan tidak. Silakan kelompok 2, apa lagi hikmah yang bisa diambil bagi keluarga dan masyarakat? Mencegah kerusakan sosial Ya, dan menghindari perzinahan ya. dapat dicegah terjadinya campur aduk. Sebutkan satu saja hikmah lainnya dari perspektif agama, silakan kelompok 3. Di sini ada mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah. Saya juga mendoakan kalian semuanya, khususnya di materi yang tadi kita sama-sama pelajari, supaya kalian semua terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Menjadi anak-anak murid siswa-siswi yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Dan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Kita tutup dengan ketua kelas untuk mempersiapkan membaca doa surat Al-Asr. Alhamdulillah. Billahi